I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Waalaikumsalam. ini Banana Monkey Channel hadir kembali di Saung Danau Cermin. Kali ini Banana Monkey Channel akan membuat sebuah konten ngobrol santai. Jadi kita sudah kedatangan satu narasumber yang akan sharing dan curhat di Banana Monkey Channel. Tapi sebelum kita ke video inti, kita saksikan dulu yang satu. Ya, kita langsung ke video inti. Kita akan mendengarkan salah satu curhatan dari salah satu narasumber yang sudah datang ke Banana Monkey Channel. Ya, silahkan untuk menceritakan cerita atau pengalaman masa lalunya yang akan diceritakan di Banana Monkey Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari salah satu anak yang udah pernah merasakan yang namanya broken home. Siap. Tidak perlu dikasih tahu ya namanya. Betul. Sebut saja si A. Boleh. Jadi untuk alur cerita dari kisah perjalanan anak broken home itu cukup panjang sih ya, karena saya merasakan itu sudah dari usia 6 tahun. Saya merasakan itu pada akhirnya ya saya masih bisa bertahan dan kuat sampai hari ini. Saya dari keluarga 3 bersaudara dan saya salah satu anak pertama dari 3 bersaudara. Adik saya 2, yang kedua laki-laki dan yang terakhir itu perempuan. Untuk cerita dari awal mulanya kisah perjalanan hidup saya itu ya, kalau dibilang ya cukup berat ya. Siap. Ceritakan aja. Jadi awal mula kisah perjalanan hidup saya itu ya, saya memang dari keluarga orang yang kurang mampu lah kalau dibilang. Saya ini setelah usia 6 tahun itu sudah tidak lagi tinggal dengan orang tua. Lebih banyak kalau dibilang saya diasuh dengan tante saya. Oh, gitu. Hingga saya sekolah sampai SMA. Dari situ perjalanan hidup saya itu ya cukup banyaklah lika-likunya. Di usia yang lagi seneng-senengnya main untuk anak-anak segitu, di usia yang lagi seneng-senengnya untuk ngumpul dengan keluarga, tapi saya lebih banyak ngabisin waktu untuk di luar. Ya, dan untuk sekolah pun sama ya, saya berjuang itu untuk bisa sekolah itu ya cukup lumayan berat sih. Saya dengan salah satunya ya saya harus cari uang sendiri. Oh, gitu. Dan yang kedua itu saya sampai hari ini tidak pernah mengeluh dengan orang tua. Tidak apa sih, meminta atau minta bantuan gitu ke orang tua ya sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah belum pernah yang namanya ngerengek sama orang tua atau minta bantuan sama orang tua. Jadi buat saya ketika di usia masih sangat muda, saya udah harus mengenal yang namanya kerasnya kehidupan.
saya berjuang sendiri, saya ngelewatin semuanya dengan kesendirian. Ya, dengan salah satunya bagaimana caranya saya bisa terus melanjutkan sekolah saya. Ketika itu SD, saya harus di usia segitu saya udah harus cari uang sendiri ya, dengan berjualan es kelapa. Terus saya dagang plastik di pasar. Saya juga pernah yang namanya ngalamin ngojek payung, pernah. Tapi saya nggak pernah malu kok untuk menjalani itu semua. Saya nggak pernah malu. Selagi apa yang saya lakuin, selagi apa yang saya jalanin itu masih halal, masih di jalannya yang benar, saya nggak pernah malu itu. Betul. Dan terus saya melanjutkan kisah-kisah kehidupan saya itu saya jalanin dengan sabar. Ya, sebisa mungkin saya harus kuat gitu. Karena saya anak pertama, saya juga harus bisa membuktikan dengan adik-adik saya bahwa kita itu bisa berdiri. Kita itu bisa Survive lah ya. ya, bisa survive sama orang-orang di luar sana. Saya memberikan contoh itu untuk adik-adik saya. Lalu selang berjalannya waktu, terus saya lalui hari-hari itu dengan cukup kesendirian ya, tanpa ada dukungan lah dari keluarga, itu nggak ada sama sekali. Jadi saya ini pengalaman hidup saya menjalani kehidupan itu cukup kejam ya. Kalau yang saya bilang itu ya cukup miris lah ya, dengan umur yang segitu mungkin. Di usia berapa? Itu ketika saya masuk di usia 15 tahun. 15 tahun, oke. Orang tua laki-laki ya boleh disebutlah sebagai ayah. Ya. Saya itu udah sering yang namanya sering untuk dimainin tangan. Oh, fisik ya. gitu. Perasaan fisik ya. Kalau dia lagi marah dengan ibu saya, dia pasti itu main tangan dengan saya, pasti. Dan saya itu yang selalu jadi pelampiasan mereka. Setelah usia 18 tahun itu ya sering banget ya saya ngerasain yang namanya dipukulin. Sering banget lah fisik saya untuk ngerasain yang namanya dihajar gitu kan. Itu bahasa kasarnya ya. Cuman di situ saya nggak pernah ngerasa ngedown atau nggak ada perasaan saya harus mengakhiri semuanya atau saya termasuk lemah, enggak. Saya tetap harus kuat. Siap. Ketika ayah sering mukulin juga, saya nggak pernah setetes air mata pun tuh nggak jatuh. Saya tahan itu semua. Itu terus berjalan sampai 4 tahun. Pemukulan itu? Iya. Di usia 18 tahun saya lulus sekolah. Selang 2 bulan dari kelulusan itu saya langsung kerja di sebuah toko lah ya. Kalau disebutnya ya saya sebagai SPG. Saya nyoba kerja di situ, alhamdulillah saya keterima. Saya bisa punya penghasilan yang cukup atau lebih gitu kan. Itu saya jalanin selama hampir 1 tahun. Saya ngejalanin itu hampir 1 tahun. Setelah setahun berjalan, dalam keluarga itu memang ada lagi problem.
Lalu saya lagi yang jadi pelampiasan mereka. Sampai ayah itu sampai datang ke tempat kerja. Tiba-tiba dia marah-marah. Terus saya dipukulin sampai sampai saya muntah darah waktu itu. Sampai segitunya. Sampai saya ingat itu terakhir, sampai saya muntah darah, dan itu saya dibawain golok ya. Dibawain golok waktu itu. Saya pun nggak tahu salah saya itu di mana gitu kan. Siap. Cuman biar bagaimanapun mereka tetap orang tua. Kalau saya memikirnya kayak gitu. Saya pikir begitu. Mau sampai dimanapun, sejahat-jahatnya orang tua, sebenci-bencinya mereka sama anak, dia tetap orang tua saya. Kalau saya pikirannya seperti itu. Siap. Setelah terjadinya masalah itu, akhirnya saya pergilah ke suatu daerah. Saya pergi ke Jogja. Saya melanjutkan hidup saya di sana. Saya pikir tidak semua anak broken home itu gagal. Tidak semua anak broken home itu pergaulannya bebas, menjadi tidak terarah. Dan pikiran saya, bagaimana caranya saya harus bisa buktiin sama mereka bahwa tidak semua anak broken home itu seperti apa yang mereka lihat-lihat pada zaman sekarang ya. Betul yang Betul. ada sekarang. Dan setelah itu saya lewatin hari-hari itu di Jogja dengan sendiri juga ya. Saya di sana ngekos. Dan saya pergi ke Jogja itu gak bawa, cuman bawa duit itu 50.000. Saya tuh berangkat ke Jogja itu. Jogja, luar biasa ya. Bawa uang itu cuma 50.000 dan punya handphone. Handphonenya itu dulu zamannya Nexian. Oh, siap. Okay. Udah lama banget berarti ya. Ya, zaman lumayan ya. Okay. Akhirnya setelah saya sampai di terminal adalah suatu tempat itu, saya jual handphone. Saya jual handphone ke counter itu cuman laku 200.000. Cuman laku 200.000. Beli tiket seharga zaman dulu itu masih sekitar 75.000. Beli saya beli tiket bis yang biasa. Sampai di sana saya bingung mau kemana. Ya kan? Saya bingung mau kemana, terus akhirnya selang ternyata di sana ada saudara saya. Alhamdulillahnya ada saudara saya di sana. Terus saya diasuh sama mereka. Saya tinggal di rumahnya selama 2 bulan. Saya tinggal di rumahnya. Terus karena saya ngerasa nggak enak tinggal di tempatnya mereka, akhirnya saya milih buat cari kerjaan. Saya cari kerjaan. Kebetulan waktu itu saya kerja di pasar Beringharjo. Di Yogyakarta. Saya kerja di situ, dapat sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Jadi yang ada di pikiran saya waktu itu, saya kesini harus punya kerjaan. Saya kesini harus bisa hidup. Saya bilang seperti itu. Terus selang 2 tahun, ya saya ngejalanin hari-hari yang biasa. Pagi bangun buat berangkat kerja, sore udah pulang, waktunya istirahat. Jadi saya tuh jarang banget yang namanya main. Bahkan saya belum pernah tahu nih yang namanya wisata di Jogja itu seperti apa. Terus suasana di sana itu seperti apa. Saya tuh sampai nggak pernah tahu karena saking mikirnya di sana itu fokusnya cari uang buat hidup di sana, biar bisa bertahan hidup, ya kan. Terus apalagi di sana kan juga sendiri ya, dan saya milih untuk ngekos waktu itu. Saya milih untuk ngekos karena saya orang paling yang nggak enakan buat ngerepotin orang. Nah, lalu selang 2 tahun setengah saya dipertemukan dengan salah satu
laki-laki. Sosok Ya, lelaki nih ya. Oke, siap. ya kalau dibilang cinta pertama sih mungkin iya ya. Oke, oke. Lalu saya itu ngerasa nyaman, mulai ngerasa nyaman sama dia. Saya mulai ngerasain, oh kayak gini rasanya ya disayang, Sayang. oh kayak gini ya rasanya dicintain. Dia bisa jadi sosok ayah untuk saya, dia bisa jadi sosok kakak untuk saya, Oke. dan dia pun bisa juga jadi sosok pacar buat saya. Saya jalanin hari-hari itu berdua dengan dia. Jadi tuh saya tahu semua wisata di Jogja ya sama dia gitu. Cuman ya alhamdulillah kita masih pacaran yang sehat gitu kan. Dan dia tuh bener-bener ngejaga saya banget karena dia pikir dia dilahirkan dengan seorang ibu. Dan suatu saat dia pasti punya istri atau anak perempuan. Dan dia tidak mau yang namanya merusak perempuan. Khawatirnya malah kejadian ke anaknya nanti. Iya. Itulah yang bikin saya itu bisa jatuh cinta sama dia. Karena selama di Jogja saya dilindungin sama dia. Sempat kita ada pemikiran untuk menikah. Sempat kita ada pemikiran sampai akhirnya kita kerja keras berdua. Kita kerja terus kita nabung, setiap bulan tuh pasti kita nabung. Dan pemikiran saya nggak akan menikah itu minta uang dengan orang tua. Itu orang tua itu harus nerima bersih lah gitu kan. Dan saya harus buktikan sama mereka bahwa saya di sini bisa jadi orang gitu. Lalu mungkin Allah berkehendak lain dan akhirnya mungkin dia juga bukan jodoh saya. Lalu kita ketemu dengan orang tuanya. Dan saya pun belum tahu orang tuanya itu seperti apa. Ternyata kan orang tuanya itu lebih dengan Status. Ya, lebih dengan status menantunya nanti gitu loh. Jadi bibit bobotnya Ya, diperhatiin banget ya. bibit bobotnya diperhatiin banget ya, bener. Oke. Dari situ sempet sih saya ngerasa gini, Tuhan kenapa ujian saya nggak pernah berhenti gitu. Oke, siap. Kenapa ketika saya udah menemukan lelaki yang benar-benar menurut saya dia ini bisa ngelindungin saya suatu saat nanti, kenapa dia bukan jodoh saya gitu. Tapi saya tidak menyalahkan siapapun gitu. Cuman di hati kayak berkecil hati saya jadinya. Iya, betul. Saya jadi berkecil hati. Lalu setelah itu saya bilang sama dia itu buat ya udah kita akhirin sampai di sini. Kalau kita jodoh nggak akan kemana, saya bilang. Ya. Lalu saya pulang ke Jakarta. Saya pulang ke Jakarta. Saya lebih milih buat ninggalin dia lah. Karena kasihan juga di dianya. Dia lebih memperjuangkan saya. Sedangkan kalau kita sama-sama berjuang, tapi kita nggak dapet restu dari orang tua, itu rumah tangga nggak akan pernah ada baiknya gitu kan. Jatuhnya percuma ya? Iya, jatuhnya percuma. Terus ya saya ngabisin waktu itu dengan kerja dan terus kerja. Sampai saya ini merantau ke setiap daerah. Saya jelajahin. Karena saking pengen ngelupainnya dia ya kan. Iya. Akhirnya lagian juga saya mikirnya mumpung masih sendiri, mumpung masih single gitu kan. Kenapa nggak dihabisin waktu buat yang seneng-seneng gitu kan. Seneng-seneng bukan berarti tentang negatifnya ya. Ini diambil positifnya. Salah satu cara buat ngelupain. Iya. Cara bagaimana kita bisa menikmati hidup gitu kan. Meskipun kita juga sebenarnya lagi ngedown gitu sama kehidupan.
akhirnya saya nikmatin kehidupan itu dengan yang ya saya merantau ke Semarang, ke Solo, Surabaya, sampai saya ke Bali. Itu saya di sana ya alhamdulillah sih, di sana juga banyak pelajaran yang saya ambil dari mereka. Terus bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan ini sama mereka. Banyak sih yang ngasih masukan ke saya, nasihat ke saya tuh banyak. Jadi ya alhamdulillahnya, meskipun saya nggak dapat kasih sayang dari orang tua, tapi di luar sana banyak orang yang sayang sama saya, banyak orang yang selalu semangatin saya. Bahkan ya alhamdulillah di luar sana itu lebih ngelindungin saya, ngejaga saya gitu kan. Dan itulah salah satu nikmat yang mungkin Allah kasih ke kita ya. Betul. Jadi diganti lah ya. Iya. Sosok kasih sayang di rumah nggak didapat, di luar malah double ya, malah makin kental. Iya. Nah, tadi sempat cerita mengenai yang udahan lah ya, break karena bibit bebet bobotnya kita tuh nggak masuk sama keluarganya. Iya. Pasti kan sakit tuh. Mm-mm. Cara ngelupainnya itu dengan cara traveling atau ngikut kerja atau kemana-mana tuh, kayak ke Bali, ke Semarang dan lain-lain. Itu nutup hatinya seberapa lama itu? Mungkin kalau dibilang sampai sekarang mungkin kalau dibilang belum bisa ya nutup hati. Jadi selama 11 tahun saya mencintai dia itu, 11 tahun ya saya mencintai. Saya selalu hitungin. Itu saya belum bisa kebuka hati saya sampai hari ini. Belum bisa. Jadi ya saya ngejalanin ikutin alurnya aja sih. Gitu. Ikutin alurnya kehidupan. Cuman tetap di hati itu kayak masih ada rasa trauma. Lalu yang kedua juga kayaknya sia-sia bisa mencintai orang itu, ternyata sia-sia gitu kan. Kenapa kita nggak terlebih dahulu mencintai yang menciptakan kita gitu. Dan sampai hari ini kalau dibilang ya, cuman semua itu saya tutup rapat-rapat, dan mungkin kebanyakan orang yang nggak tahu itu. Jadi baru di sini ceritanya. Iya, baru di sini ceritanya. Jadi sebuah kehormatan nih kepada Manki Channel dapat ya kisah lalu dari narasumber kita itu. Oke, dilanjut. Setelah berjalannya waktu, saya nggak pernah mau yang namanya pacaran. Saya masih trauma sama yang namanya pacaran. Lalu selang berapa tahun ada laki-laki yang mungkin ingin membuka hati saya, gitu kan. Sebut saja laki-laki ini si B ya. Si B. Karena sensitif. Khawatir banget. Silakan. Nah, ketemu dengan dia, saya awal ketemu itu di pengajian. Saya ketemu dia itu di suatu pengajian. Kita pernah ngaji bareng. Awal ketemu dia itu yang kan ada teman saya nih, cewek. Saya bilang, "Mbak, itu siapa sih?" gitu kan. Siap. Ngeliatin mulu gitu. Terus, "Oh, itu namanya si B," gitu B, kan. Si B ya. Bukan R. Itu si B gitu. Terus tajam banget sih tatapannya gitu kan. Silet cuy. Terus dia bilang gini, "Suka kali Dek sama kamu," gitu kan. Apaan sih, kata saya gitu kan. "Jangan suka, nanti sakit hati," saya bilang gitu. Terus selang berapa hari itu kita sering bercanda gitu kan di grup. Kita waktu itu punya grup pengajian. Grup pengajian. Kita punya grup pengajian, kita bikin.
Itu si B nggak malam mingguan, saya godain gitu kan. Ternyata dia WA nih. Japri. Ngejapri. Ping kata dia. Terus saya pura-pura yang ini siapa gitu kan. Padahal saya Sok jual mahal ya. Oke. Ini saya yang sering ikut ngaji, dia bilang. Yang mana ya? Soalnya yang ikut ngaji tuh banyak. Gitu. Ampun ngaji. Pasti lu tau lah siapa gua, kata dia gitu. Terus oh iya ada apa, saya balesin gitu kan. Terus enggak apa-apa kata dia. Terus cuman pengen tahu aja lagi ngapain, kata dia gitu. Terus oh lagi tiduran kenapa, nggak malam mingguan, kata dia. Saya mah bukan anak muda, saya bilang gitu kan. Siap. Nggak ada yang namanya malam mingguan buat saya bilang gitu. Judes banget, kata dia. Terus ya udah kalau nggak mau dijudesin nggak usah ngechat saya bilang gitu. Terus Lumayan jutek. Lumayan jutek. Terus akhirnya dari situ dia nggak pernah tuh WhatsApp. Terus ya dia ngedown mungkin. Nah saya kerja waktu itu di Polres di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Saya kerja di situ. Nah sama teman saya ini nih yang satu pengajian ini cewek. Dia bilang gini, Dek, nanti si B ini mau datang loh, katanya gitu. Mau ngapain? Saya bilang gitu. Nggak tahu mau ngapain, mau main aja kali gitu kan. Terus saya bilang gini, ya udah kalau mau main-main aja gitu kan. Saya mau kerja, saya bilang gitu. Terus kok lu mah gitu banget nanggepinnya gitu kan. Terus biarin lah, saya bilang gitu. Nah dia datang main gitu kan. Dia masih ngatin saya tuh. Saya tantangin gini, ngapain lu ngeliatin gua terus gitu kan. Terus dia bilang, lu jangan kepedean jadi cewek, kata dia gitu. Gimana gak kepedean, gue punya mata kali, saya bilang gitu kan. Punya mata sih, bukan pede. Si B, si R. Si B. Si B bukan si R ya. Lanjut. Terus udah dari situ dia WA, udah apa jangan judes, kata dia gitu. Terus saya bilang, gue emang orangnya begini. Lo mau syukur lo syukur mau enggak ya udah gitu kan. Masih nggak maksa. Nggak maksa lah. Siapa lu? Karena di situ saya juga yang masih males lah gitu kan. Masih males banget. Trauma mungkin. Trauma. Nah, mainlah kita nih main ke tempatnya dia nih. Main ke tempat kerjanya dia. Terus kayak nggak ada boncengan kan, emang nggak tahu mereka memang udah setting itu atau gimana gitu kan. Jadi dia itu kosong sendiri. Udah deh dianterin pulang aja sama dia gitu kan. Apain sih sama dia gitu kan. Saya bilang nih sama dia, lu kok jadi orang jelek banget sih, saya bilang gitu kan. Terus dia sampai, lu jahat banget sih mulutnya, kata dia gitu kan. Enggak sih, gue mah lebih baik terus terang gitu. Dia takutnya lu kepedean doang gitu jalan sama gue. Gue juga nggak cakep-cakep lah, saya bilang gitu kan. Itu candaan kita lah di motor. Terus dia naik motor nih kenceng banget kenceng. Saya kan kalau naik motor itu kalau dia bukan pacar saya atau dia bukan suami atau ya bukan siapa-siapa lah, saya selalu pegangan belakang kan. Oh siap. Dan dia mungkin ngerasa kali saya pegangan belakang. Jangan pegangan belakang, nanti kamu jatuh, kata dia gitu. Ih, apaan sih pakai kamu, kata saya gitu kan. Terus udah mau peluk aja, kata dia gitu. Terus saya bilang, jangan, bukan muhrim, saya bilang gitu. Terus udah tuh dia ketawa-ketawa. Akhirnya dengan berat hati saya pegang jaketnya dia tuh begini kan. Kenceng tuh saya pegang. Kayak Batman ya. Iya. Udah gitu udah saya pulang, akhirnya dianterin sama dia. Terus dia WhatsAppan terus tuh. Saya masih jual mahal lah. Masih jual mahal. Itu. Dia datang ke rumah orang tua saya.
Sampai orang tua saya bilang, kamu tuh kapan mau nikah, udah tua gitu kan. Oh, Padahal umur saya waktu itu masih 25 tahun. Waktu itu umur saya masih 25 tahun. Saya bilang ini umur masih muda, saya bilang itu masih pengen seneng-seneng, saya bilang gitu. Terus ya udah cepetan lah nikah gitu kan. Orang kepengen cucu gitu. Terus ya udahlah nanti, kata saya gitu. Selang setahun tuh berjalan, ya saya masih dingin gitu. nggak begitu nanggepin ya. Nggak begitu mau nanggepin dia. Saya bilang ya udahlah, daripada saya kesepian, yang ada aja lah gitu kan. Iya, daripada nggak ada pilihan ya kan. Mungkin emang ini jodoh saya gitu. Oke, siap. Terus akhirnya kita mutusin buat nikah. Jadi kita nggak ada pacaran. Waktu itu kita nggak pacaran. Oh, langsung ya. Kita langsung nikah. Setelah nikah kita dikaruniai anak pertama, perempuan. Siap. Dia itu